Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 12 SMA sederajat. Baik, kita langsung saja bahas pada soal yang pertama. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan, untuk mencapai keseimbangan antara keduanya, kita harus mengetahui posisi kita sebagai warga negara di Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 hingga pasal 34. Setiap warga negara harus menerima hak dan menjalankan kewajibannya yang sudah ditetapkan tersebut. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tercantum dalam Pancasila sila ke titik-titik. A kelima, B keempat, C ketiga, D kedua, E ke-1. Ini adalah yang ditanyakan adalah keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu terdapat dalam Pancasila sila ke, ya jawabannya adalah Pancasila sila ke-5. Jawabannya adalah A. Nah, dalam sila Pancasila terdapat jelas perlindungan akan HAM. Misalnya, sila pertama di sini adalah perlindungan terhadap memeluk agama, ya. Sila kedua menghendaki agar manusia itu diperlakukan secara pantas sesuai dengan harkat dan martabat dan derajatnya. Ya, di sini sila kedua adalah kemanusiaan. Nah, sila ketiga memberikan pedoman kepada warga negara dalam melaksanakan hak asasi agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke, kalau yang keempat yaitu sila keempat menjamin hak warga negara untuk berkumpul, berpendapat, ya, dan ikut serta dalam pemerintahan. Sementara sila kelima yaitu Pancasila memberikan jaminan adanya perimbangan hak milik dengan fungsional. Ini berarti tiap-tiap orang berhak hidup layak dan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 2. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat tentang hak asasi manusia untuk merdeka adalah terdapat di alinea pembukaan. Lebih tepatnya, alinea ini menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hak atas kemerdekaan dari segala bentuk penindasan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea titik-titik A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawaban yang tepat adalah terdapat di alinea pertama. Bahwasanya alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu menegaskan bahwa keyakinan bangsa Indonesia, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Hak segala bangsa. Karena itu segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Soal berikutnya nomor 3. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilaksanakan oleh pihak tertentu. Sementara kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Hak yang sekaligus menjadi kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam pasal titik-titik A pasal 26, B 27 ayat 1, C 27 ayat 2, D 28, E 30 ayat 1. Jawaban yang paling tepat adalah ya terdapat di pasal 30 ayat 1. Jawabannya adalah E. Bunyinya itu adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
mengatur pelaksanaan hak warga negara khususnya bidang titik-titik. A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, D. Ideologi, E. Hukum. Jawabannya adalah dalam bidang ekonomi. Nah, pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur tentang jaminan hak. Jaminan hak warga negara di bidang ekonomi. Soal berikutnya nomor 5. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia harus mengemban kewajiban dan memahami benar amanat penderitaan rakyat dalam kerangka persatuan dan kesatuan. Beberapa waktu lalu terdapat kasus penghinaan lambang negara oleh artis ternama. Dia tidak mengerti benar akan pentingnya pemahaman konteks Pancasila dalam mengembang kehidupan yang berdaulat. Agar kasus seperti ini tidak terjadi, hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk menjalankan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dini adalah titik-titik. A. Memahami arti penting Pancasila dan seluk-beluknya. B. Memahami hakikat demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya seorang pelajar. D. Memahami dan mengamalkan isi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. E. Memahami instrumen negara. Jawaban yang paling tepat adalah yang harus kalian lakukan sebagai pelajar untuk menjalankan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dini adalah jawaban yang paling tepat adalah yang D. Memahami dan mengamalkan isi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemahaman dan pengamalan Pancasila merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, maka Pancasila merupakan pedoman yang dijadikan dasar melaksanakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 6. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotaninya. Untuk membedakan antara warga negara dan bukan warga negara dapat ditinjau dari aspek yaitu titik-titik. A. Haknya, B. Legal formal, C. Kewajibannya, D. Hukum positif, E. Hak dan kewajiban. Jawaban yang paling tepat adalah hak dan kewajiban. Nah, pada dasarnya yang dapat membedakan antara warga negara dan bukan warga negara adalah dapat ditinjau dari aspek haknya dan juga kewajibannya. Soal berikutnya nomor 7. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh warga masyarakat ke negara tempat tinggalnya. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kewajiban warga negara dalam bidang titik-titik. A. Sosial dan budaya, B. Sosial dan politik, C. Politik dan hukum, D. Hukum dan pemerintahan, E. Pendidikan. Jawaban yang paling tepat adalah dalam bidang pendidikan. Jawabannya adalah E. Nah, pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Terus juga pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan akan ada sanksi bagi siapapun yang tidak melaksanakannya. Di pihak lain, Undang-Undang Dasar juga mewajibkan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan pendidikan dasar tersebut. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 8. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Contoh, perilaku yang menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah titik-titik. A. Kurang menghargai sesama. B. Memperlakukan orang kaya lebih dihormati. C. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban. D. Menghargai hak untuk orang lain. E. Selalu melaksanakan kewajiban tanpa memandang hak orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban manusia merupakan salah satu contoh menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 9. Najar pindah rumah dari Makassar ke Surabaya. Sekarang Nazar
Najar tinggal di satu komplek perumahan dengan Ridwan. Ridwan penduduk asli Surabaya. Meskipun berbeda suku, Najar dan Ridwan berteman baik. Suatu malam, musibah mengenai keluarga Nazar. Rumahnya mengalami kebakaran. Sebagai tetangga dan teman baik, Ridwan mempunyai kewajiban A. Meringankan beban yang diderita Nazar. B. Menanggung semua kerugian akibat kebakaran. C. Mencari berita tentang musibah yang sedang terjadi. D. Memberitahu teman-temannya tentang musibah yang dialami Nazar. Yang E. Mencari penyebab kebakaran dan menghitung kerugian yang diderita. Jawaban yang paling tepat adalah tentu yang A, yaitu meringankan beban yang diderita oleh Nazar. Nah, jika ada yang terkena musibah, tugas kita sebagai sesama manusia adalah meringankan beban yang diderita dengan cara memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita miliki. Soal berikutnya nomor 10. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum, karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Di bawah ini yang tidak termasuk hukum tertulis adalah A. Peraturan daerah. B. Undang-undang. C. Tap MPR. D. Hukum adat. E. Undang-undang. Peraturan daerah ini jelas tertulis, undang-undang pun sama tertulis, Tap MPR tertulis, undang-undang sama ini tertulis. Berarti yang tidak tertulis adalah hukum adat. Nah, hukum adat ialah peraturan hukum yang tumbuh serta berkembang pada masyarakat tertentu dan hanya dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, hukum adat biasanya merupakan perbuatan berulang-ulang terhadap hal yang sama. Perbuatan yang berulang-ulang terhadap hal yang sama kemudian diterima serta disetujui oleh masyarakat, sehingga bagi orang yang melanggarnya akan merasakan bertentangan dengan adat. Sekian untuk pembahasan kali ini. Kita bahas sampai pada soal nomor 10 terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.